Saya secara pribadi mulai dakwah ketika 2002, ketika saya baru masuk Islam. Dan teman-teman sekalian, yakinlah kondisinya jauh banget daripada sekarang. Dan aku masih ingat ketika aku pas pernah ngisi di satu masjid, itu pengurus masjidnya bilang begini, mohon maaf Dek, kalau nanti memberikan kajian, tolong jangan bahas politik. Itu ingat banget tuh. Hampir setiap masjid itu pokoknya pesannya jangan bahas politik. Atau jangan bahas selain agama. Kita lalu mikir, emang bagi dia agama apa sebenarnya? Tapi sekarang kita bisa ngendaliin tuh. Kalau nggak mau bahas politik, ya aku nggak mau ngisi di sini. Yeah. Kan gitu kan ya. Artinya kalau misalnya mau kamu yang kendalin, kamu yang ngisi aja. Kalau kamu merasa lebih tahu daripada guru yang ngisi, udah kamu yang ngisi aja sendiri. Artinya ini berbeda jauh banget. Zaman dulu ketika kita bikin kajian di kampus Ustadz, kita masih ingat banget. Kita bikin kajian, itu yang datang 30 orang, itu kita sujud syukur tuh. Kalau mau bikin kajian besar yang datang 100 orang, kita mesti 3 bulan sebelumnya. Sekarang hari ini kita nge-tweet misalnya, atau hari ini kita posting di Instagram misalnya, kalau kita bikin podcast yang nonton bisa ratusan ribu dalam satu hari. Artinya perubahan dakwah itu sudah sangat besar sekali. Maka izinkan saya ngasih tahu satu teori, namanya kurva difusi inovasi. Jadi pertanyaannya kan gini kan ya, kalau kita dikasih amanah sama Allah itu di Indonesia, ada yang tahu penduduk Indonesia berapa banyak? 275 juta. Tapi jangan mikirin 275 juta. Mikirin aja di antara 275 juta itu adalah orang yang orang yang produktif banget. Itu kira-kira kalau sekarang generasi milenial sama generasi Z. Itu 50% daripada penduduk Indonesia. Berarti sekitar berapa kalau gitu? Setengahnya daripada 275. Sekitar 140 juta. Di antara 140 juta itu teman-teman sekalian, itu yang kita perlukan dalam teori kurva difusi inovasi, itu sekitar 2,5%-nya aja. Jadi kalau 2,5% daripada 140 juta, berapa Bapak? Sekitar 5 juta. Sekitar 5 jutaan lah, roughly sekitar 5 juta. Artinya kita nggak perlu banyak orang untuk bisa Indonesia berubah. Kita cukup perlu berapa? 3,5 juta malah ya. 3,5 juta orang. By the way teman-teman sekalian, aku, Wimar, ini produk jadi-jadian. Paham maksudnya? Ini produk jadi-jadian. Kita itu produk yang tidak terencana. Paham nggak maksudnya? Kita ini adalah muncul nggak tahu ceritanya. Kalau aku ditanya, apa rahasianya kok bisa jadi misalnya Felix Xiao kok bisa jadi memahami Islam cepat? Aku bilang aku juga nggak ngerti karena kita yakin kita tuh produk jadi-jadian. Sehingga sampai detik ini ketika aku ditanya sama orang, aku cuma jawab begini, aku yakin 100%. Aku yakin 100%. Aku berada di posisiku yang sekarang dan bisa melakukan apapun yang aku lakukan. Aku yakin cuma satu, cuma doa dari guru-guruku. Udah itu aja. Doa dari guru-guruku, doa dari orang-orang yang mencintai aku, udah itu aja. Karena aku produk jadi-jadian, ngerti betul. Artinya apa? Doa dari Pak Kiai, doa dari kemudian guru-guruku yang lain atau orang yang mencintai aku bisa sampai di titik ini. Artinya, kalau kita produk jadi-jadian, kita seneng banget kalau ada memang produk yang terencana. Karena berbicara kurva difusi informasi tadi atau kurva difusi inovasi tadi, kita perlu berapa persen? 2,5%. Dan 2,5% ini yang nanti akan gerakin 13,5%. Oke, 2,5% tadi akan gerakin berapa persen? 13,5%. Kalau sudah dapat 2,5 plus 13,5 ini, selesai urusannya. Dan ini terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teori ini bukan kemudian nggak ada prakteknya. Di masa Rasulullah, ada yang tahu berapa orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah? Ratusan. Bahkan tercatat yang Baiat Aqobah cuma berapa? 73 plus 2. Yang Baiat Aqobah, yang hijrah ratusan. 40 bahkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Coba bayangin, 40 itu nanti ketika Futu Mekah jadi 10.000. Ketika Futu Mekah jadi 10.000. Ketika Rasulullah wafat jadi 100.000. Peningkatan itu bukan 1 tambah 1. Artinya orang-orang yang jadi-jadian kayak gini, ini nggak boleh
berlanjut jadi-jadiannya. Ya kan? Maka aku secara pribadi sadar betul karena kita adalah orang jadi-jadian, maka kita harus mengembangkan ini jadi yang terencana. Kalau enggak, ini enggak sampai 2,5% ini enggak jadi nih. Karena kita perlu 5 juta orang. Kalau aku secara pribadi bisa dalam tanda kutip mempengaruhi beberapa influencer, kita nggak cuma perlu 1-2 influencer, kita perlu 5 juta influencer. Artinya produk jadi-jadian menjadi tidak cukup. Harus ada produk yang terencana. Artinya Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, teman-teman yang ada di pesantren, ini serius banget. Apa yang pengen aku sampaikan adalah tidak mungkin Allah tidak menjadikan di antara produk yang terencana ini nggak ada 1-2 yang minimal jadi kayak Ustadz Wimar atau aku. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena pertama, secara kemudian usaha itu udah jauh lebih bagus daripada produk jadi-jadian. Gitu maksudnya. Secara usaha itu sudah lebih banyak. Secara kemudian uang kita keluar juga lebih banyak. Dan kalau jihad itu cuma jihad jiwa dan jihad harta, ini sudah memenuhi, maka yang kita tinggal tunggu cuma pertolongan Allah. Artinya bagiku secara pribadi nggak ada satupun yang lebih berharga kecuali diinvestasikan satu pada orang-orang yang influencer yang nanti akan menyebarkan informasi tentang Islam, 2 lembaga pendidikan yang menjadikan produk bukan jadi-jadian. Paham maksudnya? Dan aku selalu bilang, yakinlah, nanti mungkin sekarang teman-teman ngetawain kayak aku bercanda, yakinlah aku produk paling bodoh daripada Ustadz Hafiz, yakin. Nanti ke depan ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman akan ngerti, oh maksudnya itu Felix Show bilang dia produk paling bodoh. Paham gak maksudnya? Karena kita memang produk jadi-jadian. Kita bukan dibentuk seperti teman-teman sekalian. Tanya Ustadz Hafiz misalnya. Tanya pada beliau, lebih banyak mana menghabiskan waktu? Ke kita atau ke antum? Gitu maksudnya. Itu aja udah cukup gitu maksudnya untuk aku meyakini bahwasanya MSH pasti akan melahirkan orang-orang yang nanti akan membantu kita nyelesain 2,5% itu. Allahu Akbar. Nah, itulah kenapa aku setiap tahunnya sangat-sangat meyakini ketika aku ngeluarin uang, aku ngeliatin kemudian hartaku pribadi, ya untuk apa lagi? Orang kita nyari uang memang cuma untuk itu. Orang kita nyari uang bukan untuk mengakarkan diri kita di dunia, tapi mencoba menurunkan pertolongan dari langit, pertolongan daripada Allah. Maka ini adalah saat yang paling tepat di momen Lailatul Qadar. Apalagi kemudian tadi Gus Falah ngasih bocoran. Kalau dimulai dari hari Sabtu, maka kemungkinan 23. Gitu kan ya. Kemungkinan 23. Harusnya aku kasih tahu ke Raymond karena dia dari tadi nanya nih. Dan aku terlanjur ngasih tahu dia 27. Direvisi nanti ya. Nah, berarti ada kitabnya itu, I'anatut Thalibin. I'anatut Thalibin. Gitu kan artinya 23. Untung aku transfer, alhamdulillah. Udah transfer belum? Udah. Dan alhamdulillah aku transfernya semampu yang aku bisa dengan uang yang aku punya, dan akan lanjutin 25 dan 27 walaupun mungkin tidak akan pasangnya sebesar sekarang nih. Artinya bagi Abah dan Uma ataupun teman-teman yang menyaksikan ini, apapun yang kita lakukan bukan tanpa perhitungan. Semua yang kita lakukan adalah sesuai dengan perhitungan. Dan aku yakin betul dari waktu yang dikeluarkan sama Pak Kiai, dari kemudian ilmu yang dikeluarkan oleh Pak Kiai, dari harta-harta yang sudah kita tahu, yang Pak Kiai bilang fantastis ternyata sudah sampai di titik ini gitu kan ya. Jumlahnya sudah 2 digit M kan gitu kan ya. Dan itu bukan sederhana, dan jiwa yang sudah kita taruh ke dalam MSH, kita yakin 2,5 itu bisa dipenuhi dari MSH insyaallah. Takbir. Allah. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ada di rumah, juga bagi Abah dan Uma yang punya berapapun, ini bukan kita ngomong kosong ya. Tapi aku secara pribadi yakin dan aku melakukan. Ayo sampein berapapun yang kita bisa, karena kalau benar 2,5% itu bisa dipenuhin, ya produk paling bodoh lihat aja kayak gini. Nah, ini produk yang lumayan lah ya, sudah ada upgrade terbaru ya. Tapi yakin teman-teman sekalian. Aku yakin bahwasanya pasti akan ada generasi yang lebih baik yang dimunculkan dari MSH. Sekali lagi, nggak mungkin Allah menyia-nyiakan apa yang sudah kita lakukan. Nggak mungkin di antara sekarang sudah 400 berarti ya. Lebih, udah 500. 500 lebih.
500 lebih. Dan besok komplit 6 angkatan. 700. Komplit itu. Doa kita tuh komplit. 700-an orang. Masa sih nggak ada 300 kene yang muncul kan gitu kan ya. Atau misalnya 600-nya. Insya Allah jadi semua. Jadi semua 700-nya gitu kan ya. Allahu Akbar. Maka 10 tahun ke depan akan ada yang bilang, bener Felix itu adalah memang murid yang paling bodoh di sini kan ya. Kenapa? Karena sudah muncul orang-orang yang nggak jadi-jadi gitu kan. Wallahualam bishawab.